kami kepada Engkau Tuhan, sumber kehidupan kami, sumber pengharapan kami, yang terutama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar lagi kami rindu mempelajari apa yang Engkau mau bukakan bagi kami para bisnismen, bagi pasangan suami istri, bagaimana Engkau telah mempersiapkan dengan rencana yang begitu indah bagi kami semua. Biarlah kami makin lama makin mengerti apa isi hati-Mu. Roh Kudus, kami serahkan hati kami, pikiran kami, biarlah Engkau yang beracara saat ini di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami sekali lagi Tuhan Yesus. Semua yang siap menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom. Pertama-tama saya mengucap syukur atas kehormatan untuk bisa melayani di tempat ini. Pastor Mel, terima kasih atas kesempatannya. Pak Heru, terima kasih. Bagi saya, saat saya membagikan apa yang telah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan saya, itu merupakan suatu kehormatan. Jika yang kami lalui bisa memberikan inspirasi bagi sesama jemaat, kami sangat gembira karena memang itu tujuan kami. Apapun yang nanti kami lalui sebagai suami dan istri, bukanlah yang menjadi harus persis dilakukan, tetapi menjadi inspirasi, menjadi contoh. Tetapi saya percaya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami juga bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Karena Allah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang kreatif, bisa bekerja di dalam setiap pasangan suami istri, di dalam bisnis apapun. Meskipun mungkin bisnis kita ada perbedaannya, mungkin jenis karakter kami sebagai suami istri ada perbedaannya, tapi saya percaya Roh Kudus yang sama itu bisa bergerak di dalam kehidupan Anda, di dalam bisnis Anda, di dalam kehidupan suami istri Anda. Pertama, saya mau membagikan apa yang saya dapat mengenai penolong. Mari kita buka dahulu di Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat ini sangat sering dipakai untuk saat pernikahan. Biasanya ini selalu disebut-sebut. Ini yang selalu dikotbahkan saat ada holy matrimony. Semua disebut-sebut. Oke, istri harus jadi penolong yang sepadan ya. Waktu dikotbahkan itu selalu kita berkata ya mengerti, ya nangkep. Tetapi kalau tidak melalui benar-benar di dalam kehidupan, di dalam tes kehidupan, tidak akan mengerti 100%. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan saya sih, saya baru mengerti setelah saya kami berdua melampaui suatu masalah yang sangat berat. Saya pernah bersaksi juga di The Summit mengenai ada suatu titik dalam kehidupan kami. Kami mengalami masalah dalam pekerjaan kami, berhutang yang sangat berat. Sudah sampai titik aset kami harus jual semua. Saya sudah mengalami sampai sudah tidak punya jalan keluar yang lain. Saya bisa terbuka kepada Anda di titik saat saya mengalami masalah itu, meskipun saya sudah melayani dalam tanda kutip, saya sudah menjadi usher, meskipun saya sudah ikut connect group, tapi saat itu saya belum menyadari ayat ini. Jadi ada beberapa sisi, waktu saya mengalami breakthrough di dalam bisnis itu, breakthrough-nya itu berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk, ada sisi-sisi, beberapa sisi kehidupan saya, baik itu secara rohani saya pribadi, maupun itu secara hubungan suami istri, maupun itu secara bagaimana saya berbisnis, itu sekaligus bersama-sama mengalami breakthrough. Yang malam hari ini saya mau ceritakan adalah mengenai dari sisi suami istri yang berhubungan dengan bisnisnya. Di saat saya mengalami masalah itu, saya selalu menganggap bahwa bisnis itu adalah tanggung jawab suami. Mungkin beberapa di antara Anda mungkin sama pemikirannya. Bagi saya itu merupakan tanggung jawab dan kebanggaan, dan itulah kehidupan saya.
Jadi di pikiran saya, sebagai seorang suami, jika saya bisnisnya tidak berhasil bahkan berhutang, saya merasa bahwa hidup saya tidak ada artinya. Saya merasa bahwa jika saya tidak bisa membawa uang ke dalam keluarga saya, di dalam pasangan suami istri, saya yang seharusnya bawa uang ini kalau tidak berhasil bahkan berhutang, itu saya gagal 100%. Bagi saya definisi hidup saya itu hidup sama dengan bisnis atau bisnis sama dengan hidup. Rumah tangga itu seperti bersebelahan. Jadi kalau misalnya ini kehidupan saya zaman dahulu itu, saat saya mengalami masalah, rumah tangga saya itu seperti kayak bersebelahan. Ada ini sisi kehidupan rumah tangga, ini sisi bisnis saya. Saya merasa bisnis saya gagal. Oh, pernikahan kami sih oke-oke saja, nggak ada masalah. Meskipun kami mungkin bertengkar, mungkin ada kesalahpahaman, ada perselisihan. Tetapi tidak ada masalah besar. Yang masalah itu bisnisnya. Tapi bagi saya, bisnis ini kan bagian saya. Jadi saya merasa gagal sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki. Ada titik di mana saya merasa begitu gagal. Saya sampai bisa diomong stres. Cara saya stres mungkin setiap orang lain-lain ya. Saya kalau stres itu tidak marah-marah, tidak aneh-aneh. Cuman saya pingin mukulin sesuatu. Jadi salah saya sih, saya mukul tembok, tangan saya yang sakit. Jadi saya milih yang agak empuk sedikit, pintu saya pukulin. Jadi saya kalau frustrasi, saya sudah tidak tahu caranya bagaimana meluapkan kefrustrasian saya. Saya marah dan saya pukul tembok atau pintu atau apa, saya tendang. Pokoknya saya tidak marah-marah ke orang lain. Saya simpan, saya orangnya tipenya agak diam. Saya lebih diam malahan. Kalau stres lebih baik tidak ngomong sama orang lain, paling tidak saya anggap. Lebih mukanya lebih muram lagi, lebih kaku lagi, lebih nggak senyum, lebih nggak apa, tambah diam. Tapi kalau sudah nggak tahan, saya pukul. Nangis saja rasanya saya tahan. Tidak pernah saya nangis. Paling marah. Keluarnya anger, dan angernya sudah sampai titik kalau memangnya tidak ada gunanya sama sekali. Saya sebagai seorang yang mestinya membawa uang, tidak bisa membawa uang. Sudah cabut aja, saya sudah pingin bunuh diri. Saya mungkin, istri saya tanya, emangnya sampai bunuh diri? Iya, sebenarnya belum sampai ngerencanain bagaimana bunuh dirinya. Karena saya waktu itu belum sampai tahap itu ya. Tapi saudara saya sudah tidak ada gunanya. Buat apa saya sebagai papa, sebagai suami, sebagai bisnismen yang gak bisa bawa uang. Apa gunanya? Lebih baik dibuang saja. Bagi saya, kehidupan bisnis itu seluruhnya, segalanya. Di saat itulah saya baru mengerti. Saya pernah ceritakan juga ada satu titik saya itu bukannya di saat yang paling jelek itu bukannya saya menjauh. Bisa saja saya memilih untuk bunuh diri atau menjadi pemabuk atau menjadi orang yang narkoba atau apa aja deh. Bisa aja menjadi yang lebih gelap lagi. Tetapi di saat yang titik terendah, saat saya sudah tidak punya pilihan yang lain. Entah bagaimana, yang arah yang saya lakukan adalah saya berdoa lebih. Saya malah datang ke acara-acara yang seperti Business Breakthrough, seperti acara The Summit. Sesuatu yang mendekat kepada Tuhan. Saya membaca Alkitab lebih, saya mencari lebih apa kehendak Tuhan di dalam diri saya. Saya percaya itu titik saya mengambil keputusannya yang seperti itu adalah karena ada istri saya yang selalu mendoakan saya. Ada bedanya jika saat kita tidak punya uang, saat kita merasa tidak ada gunanya. Puji Tuhan saya tidak pernah mendengar hal ini. Percuma lo itu. Laupo bisnis gak pernah berhasil. Wis pulang sana loh. Puji Tuhan saya tidak pernah mendengar jenis-jenis kata-kata itu sedikit pun. Kata-kata yang lebih. Kalau saya beritahu sebenarnya saya sudah di titik, sudah batasan antara saya sudah tidak pingin hidup itu sudah titik habis. Saya sudah, bagi saya hidup itu sepertinya hitam gelap di depan saya sudah tidak tahu. Mau apa, dijual kayak mau apa, mau kerja sama orang, mau apa. Ini terus terang karena sebagai seseorang yang mempunyai pemilik bisnis, bagi saya perubahan dari bekerja untuk diri sendiri, mempunyai bisnis sendiri,
kepada bisnis orang lain itu merupakan perubahan yang besar sekali bagi saya. Itu keputusan saya membuat CV itu gimana, saya enggak tahu. Membuat saya udah pusing, saya udah rencananya belum sampai bunuh dirinya CV dahulu. Tapi itu pun kalau enggak diterima karena dasarnya saya bekerja dengan orang lain kan enggak pernah ya, enggak pengalaman. Siapa yang mau nerima saya? Kalau ditanyain apa? Ya pernah punya bisnis sendiri tapi sekarang sudah gitu kan jelek ya. Siapa yang mau memperkerjakan seseorang kayak gini? Ngetik bisa nggak? Iya dua jari bisa. Itu pun sering luput-luput gitu ya. Siapa yang mau gitu loh ya. Jadi mestinya saya sudah tidak punya harapan di titik terendah itu. Sebenarnya hanya tinggal butuh kata-kata percuma kamu. Kata-kata misalnya ini orang yang paling dekat dengan saya. Misalnya istri saya cuma ngomong, sudah cerai saja. Pasti saya memilih jalur bunuh diri. Pasti saya memilih jalur benar-benar ya sudahlah. Mau mati ya mati lah. Memang gak ada gunanya, sudah habis. Saya tidak punya harga diri sama sekali. Akhirnya kayaknya karena harga diri saya nol. Saya bisa mencari harga diri saya di dalam Tuhan. Dan saya percaya itu karena kata-kata dan harapan yang selalu dimunculkan oleh istri saya yang waktu itu mengisi saya. Waktu itu posisi secara rohani istri saya jauh lebih tinggi. Kalau saya cuma nilainya 1 atau 0, bahkan mungkin minus. Istri saya mungkin sudah di tingkat 7. Dia lebih banyak berdoa. Sudah berbahasa roh. Saya itu kalau bahasa roh itu kayaknya, siapa sih ngapain bahasa roh? Kalau semua orang menyembah, menangis-nangis, saya pikir, nah ngapain nangis di depan orang ya? Kalau di acara kayak gini, buat apa saya nangis? Iya kan? Ya saya stres lah. Ya stres di rumah, saya paling mukul tembok, ya kan? Tidak ada orang yang perlu tahu gitu. Masih ada image yang saya harus jaga sebagai seseorang yang businessman. Meskipun gak berhasil ya. Kalau bankirnya tahu gitu kan, ya ini orang hutang gitu ya kayaknya. Tapi masih mau berusaha menjaga, gak ada orang yang boleh. Atau bahkan sekarang pun kalau saya ceritakan mungkin bahkan keluarga dekat saya, oh kamu dulu ngutangnya sampai kayak gitu. Iya, saya berusaha menjaga sampai gak ada yang tahu. Puji Tuhan, di tengah-tengah tidak ada yang tahu itu. Istri saya mendorong saya, di tengah-tengah saya cuman punya kehidupan bahwa saya pikir hidup saya cuman bisnis saja. Istri saya itu memberikan harapan satu, bahwa ada harapan di luar ini semua. Saya pikir caranya hanyalah kalau bisnis saya bangkit, baru saya itu menjadi orang kembali. Tetapi ternyata istri saya bisa memberikan satu harapan yang lain. Kamu bisa cari melalui Tuhan loh. Kamu bisa cari, ayo doa lebih. Ayo cari, baca Alkitab. Ayo kita bersama-sama. Ayo kita ke kebaktian KKR apapun. Kita jadi kayaknya hadir di acara apapun di gereja Mawar Sharon. Pokoknya ada apa, doa malam bila perlu ikut dah. Ya meskipun istri saya yang lebih banyak doanya dan nangis-nangis, saya cuman ya pokoknya hadir lah gitu loh. Saya puji Tuhan, saya baru mengerti arti kata penolong yang sepadan. Jika tidak ada dia, saya percaya saya sekarang sudah di luar saya tidak tahu. Mungkin saya sudah mati, mungkin saya sudah nggak tahu, saya sudah mungkin rambut saya cukur separuh. Terus saya nggak tahu, pokoknya jadi orang gila deh. Karena saya anggap kehidupan saya adalah bisnis saya. Jika saya tidak berhasil di dalam bisnis, hidup saya nol. Istri saya memberikan saya sepertinya kayak ada alternatif, titik cerah harapan bahwa hidup saya itu ternyata bukan dari bisnis, tapi dari Tuhan. Istri saya menolong saya untuk melihat kembali. Penolong kami berdua itu adalah Tuhan Yesus Kristus. The ultimate Savior, penyelamat kami adalah tetap Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada titik di mana saya seorang diri tidak akan kuat. Saya baru mengerti titiknya, bahwa istri saya punya peran yang luar biasa dari kebangkitan bisnis saya. Adalah di saat saya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Dan istri saya tetap mempunyai kekuatan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin hanya karena dia cuma memberikan, ingatlah Tuhan, ingatlah janji-janji Tuhan. Tuhan itu bisa menolong. Saya tidak percaya zaman dahulu. Saya itu kayaknya minjem imannya istri saya. Saya sendiri tidak punya iman bahwa saya akan keluar dari bisnis yang hancur itu, utang yang begitu banyak. Tetapi imannya istri saya membuat saya kayaknya gandol. Istri saya yang mempunyai iman bahwa Tuhan akan menolong. Setelah saya melihat ya mungkin ada titik di depan sana, saya makin lama saya makin mencari di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan saya ada di gereja
yang memang memberikan kesempatan di gereja dan gembala-gembala yang mementori dengan prinsip-prinsip bisnis yang baik. Akhirnya kami mengikuti, kami berdua bersama sepakat, bersama-sama menjalankan bisnis kami yang dahulu salah. Kami arahkan kembali dalam prinsip Tuhan, dan berkat kami mengikuti prinsip Tuhan yang diajarkan oleh para mentor kami. Kami akhirnya keluar dari hutang. Dan titik baliknya saat sebelum saya hilang benar-benar, itu adalah doa-doa dan kekuatan dari istri saya. Saya mengucap syukur untuk istri saya. Thank you. Di tengah-tengah itu, saya juga mengerti ayat, ini poin kedua saya, mengerti ayat yang mari kita buka ayatnya, 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dalam kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Mungkin Anda juga sudah pernah mendengarkannya ini, tetapi bagi saya tidak mengerti sebenarnya sebelumnya. Tetapi akhirnya saya mulai mengerti, teman pewaris ternyata di dalam bahasa Inggris NLT-nya, itu sebenarnya arti kata-katanya adalah equal partners in life. Ternyata meskipun diajari bahwa suami adalah kepala, benar ya. Jadi kadang ada bentuk suami istri yang pokoknya keputusannya suami yang terjadi. Tetapi point of view dari Tuhan itu ternyata lain dalam suami istri. Ternyata kita itu posisinya adalah equal partners. Bahasa Indonesianya teman pewaris. Kedua-duanya ada benarnya. Bagi saya itu saling melengkapi, equal partners dan teman pewaris. Ternyata kami ini mewarisi suatu bagian di mana share kami antara saya dengan istri itu 50-50. Share kami itu 50-50. Saya ini partneran di dalam bisnis. Bisnisnya itu apa? Kehidupan. Nah, ini yang merubah pandangan saya terhadap suami istri. Tadi saya katakan, saya dahulu menganggap bahwa hidup itu, bisnis, itu ada sebagian dari kehidupan saya. Rumah tangga itu ada sebagian dari kehidupan. Jadi istri itu berkecimpungnya di sebagian sini. Saya bisnis, laki-laki, hidupnya ada di sebagian sini. Saya harus berkuasa di daerah sini. Istri saya dan saya share di bagian sini. Di sini pun saya juga imam kan. Jadi saya harus berkuasa di sini. Jadi akhirnya saya menang sendiri, benar enggak? Maaf, itu dulu pikiran saya begitu. Saya senang sekali jadi orang Kristen. Soalnya selalu ngomong, istri harus tunduk. Benar ya? Suami-suami berkata, salah loh ya. Sebentar, saya harus bertobat mengenai hal ini. Ternyata, arti kata teman pewaris dalam kasih karunia yaitu kehidupan. Tuhan tidak membedakan itu kehidupan bisnis atau tidak. Ternyata, kita itu equal partners, 50-50 dalam total kehidupan. Total. Kita itu 50-50 dalam total. Saya dengan istri saya, saat kami menikah, kita itu share-nya 50-50 dalam total kehidupan. Dan bisnis itu bukan terpisah, tetapi menjadi salah satu bagian dari kehidupan kami. Dahulu saya pikir kehidupan saya itu di bisnis. Saya harus berhasil di sana, baru saya kayaknya merasa ada harga dirinya. Ternyata Tuhan lain sekali cara melihatnya. Ternyata kehidupan ini total oleh Tuhan dilihat suami dan istri menjadi satu. Dan itu 50-50 equal partners di dalam kehidupan. Bisnis adalah bagiannya. Mungkin di antara kita ada yang menganggap bahwa istri gak usah ikut-ikut dengan bisnisku. Ternyata cara pandang Tuhan bukan. Ternyata mungkin di antara kita, seperti saya dahulu, kita berusaha menjadi Tuhannya di dalam bisnis. Kita berusaha menjadi seseorang yang berkuasa 100%. Berusaha dengan kekuatan sendiri dan kemampuan sendiri dan menjadi kebanggaan sendiri. Yang menjadi tolok ukur kehidupan kita, achievement kita. Bahwa kalau bisnis ini berhasil, berarti saya baru orang. Kita berusaha mencari glory dari kehidupan bisnis kita. Dan di luar itu, kita pakai istri kita, ayo bantu doain saya. Istri itu dipakai untuk menggedekan martabat kita.
Istri itu disuruh-suruh, kayak kamu doa ke sana, kamu yang doa malam, tobat kamu yang puasa siapa? Biasanya istrinya, bener ya. Suaminya kan kerja cari duit terus, bener ya? Enggak ya? Oh itu dulu saya. Mungkin saya yang cari duit, istri saya tak saya suruh doa. Kan bagi tugas katanya. Ternyata tidak. Di dalam cara melihat Tuhan, ternyata hidup itu yang dilihat oleh Tuhan bukan bisnisnya. Hidup total, bisnis itu sebagian diantaranya. Setelah saya mengerti ini dan saya bertobat, saya tidak lagi punya pendapat A dan pendapat B. Dahulu meskipun saya dengan istri saya itu berbisnis barengan. Puji Tuhan, saya ini punya kasih karunia. Kami tidak di sini berkata bahwa setiap orang itu harus semua itu suami istri harus bisnis barengan. Karena setiap orang bisa dipakai Tuhan dengan talentanya sendiri-sendiri, dengan caranya sendiri-sendiri. Setiap orang itu punya caranya sendiri-sendiri. Tadi di ayat yang penolong yang sepadan, kata-kata sepadan di dalam bahasa Inggrisnya itu complementary. Kata-kata sepadan di bahasa Inggrisnya itu arti katanya adalah just right. Artinya setiap suami dan istri itu adalah pasangan yang sempurna, bukan sepadan itu. Dulu saya pikir sepadan itu artinya begini, IQ-nya sama tingginya. Artinya dulu saya pikir sepadan itu sama-sama misalnya punya titel, saya juga masih punya titel. Saya pikir sepadan itu misalnya kalau dia lulusan S1 saya harus S1 sama gitu loh. Saya pikir dulu begitu. Kalau dia bisa bahasa Inggris saya juga bisa. Misalnya begitu. Jadi kalau arti kata sepadan saya pikir kayak begitu. Ternyata bukan. Di bahasa Inggrisnya itu saya lebih mengerti arti kata sepadan itu ternyata complementary, just right, seperti puzzle. Ternyata setiap orang itu punya pasangan yang cocok mungkin dalam bentuknya. Kalau saya tipenya melihatnya itu jauh ke depan. Lebih jauh lah, masih jauh ke depan itu nggak bisa. Saya nggak bisa ngelihat besok lusa mau pakai baju apa juga nggak bisa. Tapi maksudnya saya memikirkannya itu lebih 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 1 tahun ke depan mau ngapain. Kalau istri saya mikirnya yang hari ini pakai baju apa, sepatunya apa, sabuknya apa, jam berapa, kemana. Jadi kita sepertinya saling komplementari. Apakah setiap suami istri kayak begitu? Saya menemukan ada suami istri yang mungkin role-nya berbeda. Ada yang suami yang lebih mikirin detail, istrinya yang mikirin yang jauh. Ada, setiap orang itu just right. Tidak ada suami istri yang persis seperti apa yang kami alami. Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Setiap orang punya cara untuk menjadi sepadan, menjadi just right, complementary yang begitu pas, begitu persis. Dan di situ saya mengertinya sebagai equal partners itu, bahwa saat saya mengerti bahwa ternyata kita itu share dalam total kehidupan kita, saya membagi apapun yang ada di dalam bisnis beserta dengan dia. Saya tidak lagi menutup-nutupi apapun yang dahulu saya pikirin adalah hak saya. Kalau keputusan bisnis, ya saya yang hak. Suara terakhirnya adalah saya. Saya tidak mau tahu pendapatnya istri saya apa. Pokoknya pendapat saya yang harus diterima. Anyway, saya kan suami dan presiden direktur. Saya yang top. Sudah. Saya seperti dahulu loh ya. Seperti kayak Tuhan ya. Siapapun ngomong apa aja. Pokoknya saya yang ngambil keputusan terakhir. Kamu mau ngomong apa pendapatnya terserah lah. Kamu pendapat apa aja. Pokoknya pendapat saya yang harus diterima. Setelah saya mengerti, ada perubahan dalam diri saya sendiri. Saya bertobat. Bagi saya, akhirnya saya bisa, karena tadi kita suami istri adalah yang sepadan. Saya tahu saya kadang melihat detail itu kurang baik. Saya terlalu melihatnya jauh, yang di depan mata saya kadang tidak melihat. Dengan komplementari istri saya, dia bisa memberikan input dan masukan yang imbang. Akhirnya, kadang-kadang, di dalam kehidupan saya setelah saya bertobat, saya sudah tidak lagi memikirkan apakah ini pendapat istri saya atau pendapat saya. Yang pasti itu adalah keputusan kami bersama. Saya sudah tidak lagi menempel bahwa ini pendapat istri saya, ini pendapat, jadi misalnya ini pendapat Leli, ini pendapat Adrian. Kalau pendapat Adrian yang benar, saya terus bangga. Betul toh? Ya toh tak omongin. Kalau sampai salah, terus satunya ngomong, kapok lu, sudah tak omongin dahulu ya kan. Kalau kamu ngikutin aku pasti benar. Kalau hubungannya masih dipisah-pisah, ini saya yang berhak menentukan, yang situ sana yang berhak menentukan. Akhirnya rasa kamu dulu kan sudah tak omongi. Orang itu kurang baik, ya sekarang jadi pegawai kan, rasain, keluarin sendiri sana, kamu yang hadapin. Kalau sampai terjadi kayak gitu, kita tidak pernah komplementari. Akhirnya sekarang kami belajar untuk menjadi komplementari.
pendapat dia dengan pendapat saya, itu saya jadiin satu, menjadi pendapat kami. Bukan pendapat kami, menjadi keputusan kami. Saya tidak peduli itu idenya dari Leli atau dari Adrian. Pokoknya kita ngambil keputusan kalau ya, saya misalnya kita ngambil keputusan untuk ya kita hire seseorang, kita mengambil seseorang pegawai. Ternyata kalau orang itu baik atau jelek, kita dahulu sudah menimbang-nimbang barengan. Istri saya bilang, jangan diambil. Saya bilang, enggak, rasanya ini memang potensi orangnya. Begitu saya ambil, ternyata orangnya sama sekali enggak bekerja, sering bolos misalnya begitu. Akhirnya ya kita tidak pernah ada kata-kata, sudah tak omongi toh. Enggak, kita bersama-sama memikirkan, oke, keputusan berikutnya bagaimana? Caranya menghadapi orang ini bagaimana? Kita harus cari pengganti atau kita pindahkan posisinya. Kita mengambil keputusan barengan. Setelah kita mengerti bahwa ternyata kita itu share. Keputusan yang dia berikan kepada saya, karena itu share 50-50. Apapun yang dia putuskan, itu adalah untuk kebaikan saya. Saya mau kasih satu contoh di Alkitab. Anda pernah tahu, kita tidak perlu baca, Anda pernah tahu Abigail? Abigail itu menikah dengan seseorang yang bernama Nabal. Ada satu titik. Abigail dengan Nabal itu hampir diserang oleh Daud karena Nabal itu menghina Daud. Daud sudah mau datang membunuh Nabal. Abigail melihat ini kondisi tidak baik untuk keluarga dia. Abigail mengambil keputusan sendiri. Dia datang kepada Daud dan berbicara dan bernegosiasi dan menyelesaikan masalah, berdamai dengan Daud. Anda harus tahu, Abigail dengan Nabal itu suami istri. Yang mengambil keputusan yang benar itu adalah Abigail. Yang selamat tidak dibunuh itu adalah mereka berdua. Nabal ya tidak jadi dibunuh. Begitu Daud damai. Nabal nggak jadi tak bunuh. Siapa yang maju dan berdamai? Si istri. Ini cuma contoh ya. Nggak harus istrinya yang maju. Nanti Anda saling senggol. Oh ya toh kamu nggak bantu aku. Ini cuma contoh di Alkitab bahwa artinya begini. Tuhan itu melihatnya suami dan istri itu sebagai teman pewaris. Equal partners. Kalau salah satu bertindak benar di dalam suami dan istri. Saat itu juga yang menikmati hasilnya itu keduanya. Saat saya mengerti itu. Trust antara saya dengan istri saya itu meningkat. Saya tidak perlu lagi berusaha bersaing dengan istri saya untuk membuktikan bahwa siapa yang lebih benar, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih banyak mana yang terjadi antara keputusan dia atau keputusan saya. Saya tidak lagi bersaing dengan istri saya. Saya menjadi satu. Tidak peduli ini munculnya dari mana. Saya bisa mengakui bahkan saat saya berbicara seperti ini di dalam pelayanan misalnya. Saya tahu sebenarnya saat Tuhan melihat saya melayani, itu sebenarnya adalah gabungan antara talenta istri saya dengan talenta saya sendiri. Jika saya sekarang berbicara dengan talenta 6 misalnya, itu sebenarnya saya cuma andilnya 1, yang 5 itu istri saya. Karena saya sendiri sebenarnya adalah orang yang sama sekali tidak bisa berbicara. Kalau Pastor Mil tadi mintanya saya cuma berbicara sebenarnya 20 menit. Kalau saya yang dahulu Pak, bisa Pak, bahkan 5 menit bisa selesai Pak. Tapi maaf, ini sudah di total Pak ya. Jadi kelihatannya agak lebih ya. Maaf ya Pak ya. Ini salahkan istri saya. Oh enggak, saya enggak mau nyalain istri saya. Ini sudah digabung, Tuhan sudah melihatnya ini share partner ya. Memang salah saya yang berbicara, maaf. Tapi tidak ada keputusan bersama. Apapun yang terjadi positif di dalam, entah itu yang suami ataupun yang istri yang mengambil tindakan, dua-duanya merasakan. Saya berharap malam hari ini ada suami dan istri di sini yang entah berbisnisnya barengan ataupun tidak, tetapi tidak ada saling bersaing, tidak ada rebutan siapa yang lebih berkuasa, siapa yang harus mengambil hasil akhir. Oh ya, yang mengambil keputusan adalah imamnya. Saya berdoa, biarlah ada impartasi bahwa Anda harus mengerti bahwa keputusan yang baik tidak mesti muncul dari para suami saja. Bisa saja idenya itu muncul dari istri, tetapi mengambil keputusan bersama, ini keputusan suami istri. Dan saya percaya karena komplementari tadi, sepadan, Tuhan memilih yang just right. Keputusan Anda menjadi keputusan yang berhikmat daripada Tuhan. Itu poin kedua. Poin ketiga, karena Tuhan sudah melihat kita menjadi satu. Kita baca dahulu deh. Karena tadi saya sudah sebutkan mengenai menjadi satu. Kita baca dahulu di Efesus 5 ayat 31.
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Kata-kata menjadi satu, itu dahulu saya pikir itu cuma mengenai pernikahan aja, perkawinan, mungkin mengenai hubungan suami dan istri itu loh, yang private di rumah. Saya pikir itu menjadi satunya. Ternyata Tuhan cara melihatnya itu bukan hanya itu. Ternyata benar-benar Tuhan melihatnya menjadi satu, seperti bahkan kalau diteruskan itu di ayat 32 dan 33 dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya percaya menjadi satunya ini bukan hanya masalah hubungan suami istri saja, tetapi juga secara spiritual, karena Tuhan ini memang bahkan setiap suami istri hubungannya ini rahasia, ini antara Anda sendiri. Paulus sendiri berkata bahwa bahasa Inggrisnya I don't even know. Saya sendiri tidak mengerti seluruhnya 100%. Karena ini diumpamakan seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kita itu kalau hubungan suami dengan istri, ternyata yang suami harus mengasihi istrinya, sedangkan yang istri harus menghormati suaminya. Saya berdoa malam hari ini ada suami istri, pasangan yang di dalam total kehidupannya, termasuk kehidupan bisnisnya, menjadi suami istri yang sudah menjadi satu di hadapan Tuhan. Mereka tidak lagi menyayangi dirinya sendiri saja. Sebagai seorang suami, saya harus menyayangi istri saya seperti menyayangi saya. Jadi pendapat dia sama dengan pendapat saya, karena saya menyayangi dia seperti saya menyayangi diri saya sendiri. Pendapat dia adalah pendapat saya mestinya, sama saja. Apa bedanya? Jika Anda sudah bisa mengasihi istri Anda dengan trust kayak begitu, dengan kepercayaan yang penuh, siapa lagi partner bisnis yang terbaik dalam kehidupan Anda? Kita jika memilih partner di dalam bisnis, kita mencari orang yang bisa dipercaya. Dan Alkitab berkata bahwa orang yang paling bisa dipercaya adalah istri Anda sendiri. Jadi seharusnya kita paling bisa percaya adalah keputusan dari istri Anda sendiri. Saya berbicara begini bukan berarti bahwa jika misalnya ini ada contohnya, nanti mungkin juga akan kita jelaskan lebih lanjut. Bukan artinya jika Anda seorang dokter dan istri Anda bukan seorang dokter, nanti keputusan dioperasi atau tidak itu keputusan istri Anda. Bukan begitu ya. Ini bukan masalah itu, tetapi mungkin mengingatkan Anda seperti saat saya sendiri, saat sudah paling dasar saya sudah bingung. Mungkin mengingatkan, ingat Anda tujuannya untuk menjadi dokter adalah untuk menolong semua orang yang memang harus menyembuhkan orang, bukan untuk mencari uang. Anda harus menyembuhkan orang. Anda dahulu mengambil sumpah untuk menyembuhkan orang, untuk membuat orang menjadi sehat. Bukan masalah mungkin saat itu mau menolong seseorang yang tidak mampu ditolong. Ini misalnya, karena saya juga keluarga dokter, kita juga mengerti sedikit mengenai misal ini harus di-charge atau tidak. Misalnya ini orang, ini mungkin di titik itu mungkin istri Anda memberikan asupan pendapat atau ide. Mungkin ini ingat dahulu engkau berdoa dan mungkin dahulu pertama kali mau jadi dokter itu Anda rindu sekali untuk menolong orang untuk menjadi sehat. Mungkin saat itu Anda mengambil keputusan untuk oke, kita kasih diskon saja. Misalnya, ini misalnya. Bukan masalah operasi, enggak operasi lah ya, bahaya nanti. Saya rindu yang ketiga, kita bisa menjadi satu. Jadi seperti Abigail maupun saya dengan istri saya, sebagai contoh yang Abigail tadi. Apapun yang dilakukan istri, itu baik untuk keluarga. Apapun yang dilakukan oleh suami, itu baik untuk keluarga. Kita tidak perlu bersaing. Kita sudah menjadi satu, pendapat kami menjadi pendapat satu orang. Keputusan bersama kita ambil baik berkatnya maupun masalahnya kita ambil bersama. Saya percaya itu akan kita akan menjadi seorang bisnismen yang jauh lebih handal. Karena keputusannya bukan keputusan satu pihak, tetapi keputusan yang bulat, keputusan yang 100%. Kami nanti rindu untuk mendoakan para pasangan. Kami rindu apapun yang saya bagikan di tempat ini tidak akan sempurna.
Karena manusia tidak ada yang bisa sempurna menyampaikan apa isi hati Tuhan. Saya rindu nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk orang-orang yang hadir di tempat ini maupun orang-orang yang live streaming akan menjadi pasangan yang seperti Tuhan inginkan. Pasangan suami istri yang kuat di dalam Tuhan. Saya percaya saat ada pasangan suami istri yang kuat di dalam Tuhan, mereka hidupnya menjadi teman pewaris di dalam kehidupan total. Di dalamnya ada bisnis. Saat kita berhasil di dalam bisnis, saya percaya warisan yang disiapkan oleh Tuhan itu akan dicurahkan kepada kita. Kita berhasil di dalam hidup, saya percaya kita akan juga berhasil di dalam bisnis juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Pak Adrian. Silakan duduk Pak, kita akan melanjutkan sesi berikutnya dengan tanya jawab. Saya juga ingin mengundang Ibu Leli untuk bisa maju ke depan bersama-sama kami di mimbar di depan. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Adrian dan Ibu Leli, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan dimanapun Anda berada. Dan tim Asyir akan memberikan secari kertas untuk Anda bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di dalam hati atau pikiran Anda. Dan tentunya pertanyaan yang diajukan harus bersesuai dengan topik yang dibawakan hari ini. My wife, my business partner. Pasanganku adalah mitra bisnisku. Dan juga nanti saya percaya karena mungkin banyak pertanyaan, tidak semua pertanyaan bisa dijawab, kami mohon maaf terlebih dahulu, tapi sebisa-bisanya kami akan menjawab pertanyaan ini kepada Anda semua. Nah, silakan kalau Anda ada pertanyaan bisa angkat tangan Anda dan tim Asyir bisa memberikan kertas dan juga pulpen untuk bisa Anda menulis pertanyaan. Terima kasih Pak Adrian dan Ibu Leli atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan suatu kehormatan bagi kami bisa meng-host Anda berdua sebagai satu pasangan yang luar biasa. Karena kalau kita lihat foto-fotonya Pak Adrian dan Ibu Leli itu so romantis gitu ya. Saya ingin belajar bagaimana caranya bisa romantis terus dan gimana caranya foto berdua terus gitu. Pakai tripod atau apa gitu ya. Jadi kemana-mana foto terus gitu ya, hebat gitu ya. Nah, 70% anak saya, 30% tripod Pak. Tripod ya. Oke, tadi kita dengar ceritanya sedikit bagaimana Pak Adrian ketika memulai usahanya tidak langsung berhasil, tapi mengalami keterpurukan gitu ya. Dan sebelum kita lihat lebih lagi, berapa terpuruk sih? Keadaannya berapa parahnya sehingga Anda tuh kok kayak mau bunuh diri. Mungkin Ibu Leli cerita sebagai istri, stresnya bagaimana, terus apa aja yang dijual gitu ya. Bisa cerita bagaimana keadaan ketika terpuruk itu dulu. Ketika itu bisnis suami saya berhutang, terjerat dalam hutang sampai dengan 10 kali lipat dari omset. Dari omset atau aset? Omset. Omset, oke. Okay. Omset. Dari omset dan waktu berhutang kita sudah menjaminkan juga rumah yang kita tinggalin. Bahkan untuk menutup dari bulan ke bulan biaya operasional karena utangnya ini sudah plafonnya sudah sampai habis. Sudah tidak bisa lagi kita ambil lagi. Jadi apa yang kita bisa lakukan adalah kita terus menjual aset-aset yang liquid. Saya teringat yang terakhir ketika kita nggak bisa membayar sampai dengan karyawan kita memutuskan untuk menjual mobil kita. Saya bilang dengan suami saya tahu dia sangat suka dengan mobil itu dan Tuhan sediakan ketika kita beli. Tapi karena keadaan terpuruk ini, saya berusaha untuk menguatkan suami saya untuk tidak menahan satupun aset yang ada di tangan kita. Karena kita nggak mau melekatkan hati kita, saya percaya Tuhan mengajarkan kepada kita
lewat kejadian hutang ini, benar-benar Tuhan tuh mau kita itu hatinya murni, tidak menempel dengan uang, tidak menempel dengan kesuksesan, tidak menempel dengan, tidak bangga dengan mobil yang mewah. Benar-benar Tuhan tuh sepertinya cemburu dan Tuhan tuh mau memurnikan kita dalam segala sisi dari kehidupan kita. Dan terakhir itu saya bilang dengan suami saya, I'm sorry, we have to let go mobil kita. Jadi kita akhirnya juga melepaskan aset yang terakhir itu. Jadi kondisinya benar-benar seperti kayak kapal tuh sudah hampir tenggelam ya, seperti itu. Saat itu Ibu Leli udah mulai membantu Pak Adrian di usahanya? Ya, saya membantu waktu itu sudahan. Oke. Setelah merit, saya bergabung membantu di dalam pekerjaannya. Oke. Bagaimana cara pandangnya Ibu Leli ketika melihat suami Ibu yang istilahnya gagal nih di dalam bisnis? Apakah berubah cara pandangnya? Apa yang Ibu lihat ketika kegagalan itu ada di dalam kehidupan Pak Adrian? Saya melihat suami saya seperti saya sendiri. Kalau saya melihat suami saya sedih, kalau saya melihat dia stres, hati saya juga hancur. Dan saya, puji Tuhan, saya ditangkap waktu saya sebelum menikah dengan Tuhan. Saya percaya dengan Tuhan ketika saya sekolah, kuliah di Australia. Di sana saya kenal Tuhan, saya dipersiapkan Tuhan. Saya percaya saya sudah dipersiapkan untuk ketika badai ini menerpa di dalam keluarga saya masih bisa meminjamkan iman saya masih bisa membangkitkan suami saya untuk tetap memandang Tuhan. Karena tidak ada pengharapan lain, tidak ada jalan keluar lain yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah. Tidak ada trust yang lebih sempurna selain daripada kita itu tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan yang punya kuasa. Jadi ketika suami saya dalam keadaan seperti itu, apa yang saya lakukan adalah saya tidak sama sekali menghina dia, saya tidak sama sekali menjatuhkan martabatnya. Apa yang saya lakukan kepada suami saya bilang, we can pass, kita bisa melewati badai ini. Ayo kita masuk lebih dalam sama Tuhan, ayo kita datang tersungkur di hadapan Tuhan. Justru dalam keadaan seperti itu, roh doa saya semakin ditambahkan. Saya semakin mencintai Tuhan. Saya semakin kangen sama Tuhan. Saya nggak pernah buat puisi cinta sama Tuhan. Tapi ketika badai itu menerpa, ketika stres itu tiba, puji Tuhan saya tidak marah dengan Tuhan. Yang saya lakukan adalah saya datang di hadapan Tuhan every morning. Saya kangen sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku percaya kamu dan aku tahu siapa kamu. Engkau Tuhan yang punya kuasa. You are benar-benar Tuhan tuh punya kekuasaan yang segalanya dia miliki. Kenapa aku harus gak percaya dengan Tuhan? Kenapa aku harus meragukan kasih-Nya? Kenapa aku harus meragukan keberadaannya? Justru di saat momen itu, hubungan saya dengan Tuhan semakin ditambahkan. Saya lebih mencintai Tuhan, saya lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dibandingkan dengan sebelumnya masalah itu terjadi. Dan saya terus memberikan kepada suami saya kata-kata yang positif. Tuhan pasti buka jalan. Terus kita harus terus kuat, kita harus terus berdiri tegak, kita harus terus berharap, taruh pengharapannya kepada Tuhan. Boleh saya tambahin? Boleh. Makanya saya tahu saya waktu itu utang bukan hanya uang. Saya udah utang sama dia. Dia yang ngutangin saya iman. Kamu enggak cerita waktu itu. Saya enggak tahu kalau enggak diceritain. Saya ditumpangin tangan. Kalau saya tidur ditumpangin tangan, Tuhan pakai dia, Tuhan pakai dia. Jadi benar-benar saya percaya bahwa saya diselamatkan bukan karena Tuhan melihat hati saya waktu itu. Saya diselamatkan, bisnis saya diselamatkan bukan karena Tuhan melihat bahwa saya itu layak, tapi saya percaya itu karena Tuhan melihat dia layak. Dan Tuhan telah melihat kami berdua menjadi satu. Puji Tuhan saya mempunyai istri yang mendoakan. Jadi saya harap di antara di sini ada istri-istri yang mungkin suaminya belum percaya dengan Tuhan. Percaya, mungkin
suami Anda bisa diselamatkan dan bisnis Anda bisa diselamatkan karena Anda. Bukan karena melihat suaminya yang masih jauh. Jadi saya benar-benar ngutang Pak, double Pak. Bukan hanya utang duit Pak, utang iman juga. Iya. Gitu ya. Oke, jadi kita beri tepuk tangan dulu buat kisah dan keterbukaan. Tadi ada satu statement yang menarik sekali ketika saya tanya sama Ibu Leli, bagaimana cara memandang Pak Adrian, dan ada statement yang Anda nggak tahu perhatiin apa enggak, tapi statementnya kuat sekali. Saya melihat Pak Adrian seperti saya melihat diri saya sendiri. Dengar nggak Bapak Ibu sekalian ya? Jadi itu suatu statement yang menurut saya tuh luar biasa banget. Kalau kita lihat pasangan kita sudah kalah, udah mungkin berhutang, udah mungkin gagal, ya itu urusan lo gitu ya. Itu masalah lo. Ngapain lo bisa sampai terjebak ke sana? Tapi ada satu statement yang luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Leli yang luar biasa sekali. Nah, selanjutnya bisa cerita sedikit bagaimana kisahnya ketika Pak Adrian juga tentunya singkat cerita ya, karena kalau diceritain semua kita pulangnya besok pagi ya. Mungkin singkat cerita ketika Pak Adrian setelah itu tentunya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan juga mulai aktif, udah aktif ya, sudah aktif dan sudah terima Tuhan. Harus baptis ulang. Harus baptis ulang gitu ya. Nah mungkin bisa ceritain kisahnya bagaimana restorasi bisnis itu mulai terjadi di dalam kehidupan Pak Adrian. Bagaimana Anda berdua istilahnya membangun dari yang negatif ini, membangun dari reruntuhan ini, dan berdua mulai menata kehidupan, mulai melihat pola hidup yang baru bersama-sama, dan juga sehingga sampai saat ini kalau saya katakan salah satu perusahaan yang cukup besar, nasional, yang produknya dipasarkan sampai ke internasional dan karyawannya juga banyak ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya pernah datang ke tim kami, pernah numpang syuting di tempatnya Pak Adrian dan tempatnya bagus sekali, very nice. Dan mungkin bisa cerita bagaimana dari yang gak punya apa-apa sampai mobil terakhir pun dijual, sampai posisi saat ini. Mungkin silakan. Mungkin kalau itu diceritakan secara total bisa menjadi topik yang lain ya Pak. Iya, oke. Tetapi mungkin yang menjadi titik awal perubahannya adalah cara kami mengambil keputusan di antara kami berdua. Jadi meskipun saya posisinya presiden direktur, dia sebagai director of operation, apapun lah sebutannya. Tapi pokoknya yang sebenarnya direkturnya itu dua. Kita ini co-directors. Kita mengambil keputusan bersamaan. Jika dahulu sebelum saya baptis ulang itu bertobat, saya dahulu ya mau saya pokoknya. Jadi kelihatannya keputusan saya tidak penuh. Mestinya kelihatannya keputusan saya masih tidak imbang, masih ada yang kurang di antaranya. Kalau kami sendiri, dia lebih sensitif secara emosional, dia bisa lebih merasakan secara emosional, saya lebih analisa, tipe analisa, saya butuh data, saya menunggu dulu kalau datanya lengkap baru saya ambil keputusan. Kalau dia bisa ada intuisinya. Di tengah-tengah kami berdua ini, setelah saya bertobat, kami bisa mengambil yang tepat. Enggak terlalu lama butuh data 100% baru ngambil keputusan, tetapi juga enggak terlalu emosional, jadi langsung mengambil keputusan dengan tepat, dengan terlalu cepat. Malah dengan gabungan ini, data dan intuisi, akhirnya kami menemukan dengan keputusan kami itu didasar dengan gabungan antara prinsip berbisnis yang baik di atas dengan Tuhan, kesepakatan bersama, dan imbangan antara positif kami masing-masing. Misalnya saya dengan data, dia dengan intuisi. Karena gabungan ini, keputusan kami makin lama makin membaik. Apakah semua benar? Tidak. Tetapi saya percaya karena Tuhan melihat kesatuan kami. Saya percaya ayat itu juga mengatakan bahwa kita itu teman pewaris. Saya percaya warisan itu bukan sesuatu yang karena gaji ya, bukan karena achievement kami, tetapi karena Tuhan mau memberikan sebagai kasih karunia. Jadi hanya karena ketaatan kami dan karena kami berusaha, bukan sok ketaatan gitu, cuman kami berusaha untuk menjadi satu, benar-benar akhirnya kita putusan bersama dan kita pengharapan kami benar kepada Tuhan, kasih karunia turun. Grace-nya turun dan kami menerima warisannya. Jadi cerita kehidupan kami bisa
bisnis kami bisa bangkit, itu bukan karena kehebatan, kepintaran, ataupun apapun. Karena saya sudah coba dengan kepintaran, enggak jalan. Dengan intuisi saja, ya enggak jalan. Tapi digabung dan karena kasih karunia Tuhan, terjadilah. Amin. Pelan-pelan kita keluar dari hutang yang dahulunya full dengan hutang, sekarang rasanya kayaknya enggak pernah minus. Tipenya begitu. Saya berusaha. Saya percaya itu semua hanya karena, sekali lagi, the ultimate savior is still Jesus Christ. Biarlah beri kemuliaan bagi Tuhan. Wow, haleluya. Jadi tadi Pak Adrian bicara tentang logik, satu berbicara tentang intuisi, itu tadi seperti yang di firman dikatakan bahwa itu saling komplement, saling melengkapi satu sama lain. Tapi kan saya juga sama istri saya gitu. Kalau logik kan pria pakai logik, perempuan pakai intuisi kan nggak segampang itu, Pak. Pernah nggak ngalamin konflik? Menurut data ini begini, menurut kehitungan keuangan ini begini gitu loh. Masa kamu cuma datang, perasaan saya sih nggak sukses atau perasaan saya bukan ke sana directionnya. Pernah nggak Pak ngalamin konflik ketika logik dan intuisi ini nggak nyambung? Dan nah bicara juga tentang ego, bicara juga tentang gimana cara nyelesain itu kalau nggak sama nih arahnya. Kalau sekarang kan mungkin udah biasa gitu ya, tapi kan mungkin jemaat Tuhan di sini ingin belajar dari awal dulu gimana, apakah sekarang udah lebih ngertiin satu sama lain atau gimana? Bisa cerita sedikit Pak? Bagi kami itu merupakan suatu proses ya, kami tidak tahu titik di mana kami sampai titik ini. Kalau ditanya gimana caranya, saya tidak tahu caranya bagaimana, tapi saya percaya itu saat kami sama-sama sadar bahwa kami adalah menjadi satu. Ego kami hilang. Dia melihat saya seperti dia sendiri, saya melihat dia sebagai ya istri saya adalah saya. Jadi satu Pak, karena satu egonya menjadi berkurang. Saya tidak perlu seperti yang saya tadi katakan, saya tidak perlu bersaing dengan dia bahwa ini keputusan dia yang harus menang terus saya keep score. Oke. Kalau saya lihat nih keputusan saya kan, nah bener kan? Nah itu kalau skor punyamu salah. Nah habis ini lihat kalau skornya sudah 10, saya udah nyampe 10. Habis ini kamu ikut saya terus pokoknya ya. Saya lebih benar loh dari kamu. Tidak ada ego itu artinya keeping score. Jadi tidak pernah kami itu berusaha ya Pak ya. Bukannya kami sempurna. Dulu pasti ada saatnya ya toh tak omongi rasakno ya kapok. Wes ada pono sendiri gitu. Kita malah kebalikan, kalau ada yang kesalahan ya sudahlah, aku yang ngajuin. Mungkin kita dulu salah. Jadi kata-kata kita itu mungkin lebih sering muncul. Tidak sempurna Pak, kadang sering muncul juga. Ya tidak tahu, terserah dia. Masih ada. Tapi sesudah lewat, kalau ada masalah, kitanya selalu muncul. Kita selalu, karena kita dibentuknya dan disadarkannya saat masalah. Begitu mengalami masalah, kita diingatkan kembali. Lihat, dahulu start kamu makin mengerti mengenai suami istri saat apa? Saat masalah. Jadi ada masalah, kita muncul. Kita. Kalau ada apa-apa, kita menjadi satu. So, itu mungkin cara belajarnya. Start dari pemikiran dan itu keluarnya menjadi kebiasaan dalam sehari-hari. Apakah masih ada konflik? Tentunya ada. Tentunya pasti tetap ada, tetapi puji Tuhan kalau nggak ada konflik sih namanya kita nggak hidup namanya. Ya itu makanya kita tidak mencari yang sama, tapi sepadan. Bukan mencari yang persis sama, keinginannya sama, enggak. Tapi sesuatu yang komplement. Sesuatu yang kita merasa kalau kita gabungkan berdua, hidup kami lebih, sepertinya lebih dimultiplikasi bersama dengan Tuhan. Kita melihat hadirat Tuhan itu jauh lebih nyata daripada kalau kita sendirian. Mungkin itu yang bisa saya beri. Jadi saya coba rangkumkan gitu ya. Pertama adalah pemikiran, cara berpikir, mindset juga harus sama terlebih dahulu. Lalu kedua saya perhatikan juga pemilihan kata-katanya itu sangat-sangat spesifik. Kita ya sama-sama itu luar biasa sekali, bagus. Nah ini ada pertanyaan nih Pak Adrian dan Ibu Leli. Di sini ditanyakan oleh jemaat kita, bagaimana kalau istri tidak mengerti tentang apa yang dikerjakan suami? Sehingga suami merasa malas cerita dan atau diskusi atau tanya pendapat. Nah, itu mungkin ke mana ya dua silakan. Cukup jelas? Ya, saya mengerti mengenai hal ini. Makanya tadi saya ceritakan mengenai misalnya
seorang dokter dengan istrinya yang bukan dokter, tentunya tidak bisa menceritakan bahwa tadi saya mengalami post traumatic disorder di waktu itu orangnya kok mengalami seizure ya, terus habis itu sudah 80%. Siapa yang ngerti gitu ya? Maksudnya bagi saya yang diceritakan, yang di-share, yang dibagikan dengan istri itu mengenai misalnya cuma contoh sekali lagi ini, saya nggak ngerti bagaimana cara setiap keluarga itu punya rahasianya sendiri bagaimana caranya membagikan. Tetapi tetap emosi yang terjadi tadi pasiennya banyak sekali. Anda ceritakan bagaimana Anda berhasil menyelesaikan masalah seorang pasien. Iya, pasiennya tadi berhasil, luar biasa, ini sudah disembuhkan. Misal. Jadi yang diceritakan bukan mengenai teknisnya, tetapi mungkin perjalanan kehidupan Anda. Tadi ramai sekali, capek, repot, targetnya nggak nyampe. Ada orang yang lagi tempur dengan persaingan, dengan bantu doain deh. Tolong bantu saya nih, lagi agak marah atau apa, lagi capek. Itu yang di-share kalau menurut saya. Itu merupakan ekspresi dari cara membagi hidup sehingga hidupnya menjadi satu. Sehingga dilihat oleh Tuhan menjadi satu, itu yang dibagi bukan teknisnya mungkin. Mungkin itu yang saya bisa bagi. Oke, mungkin kita loncat karena kita juga udah persiapkan gitu. Karena kita melihat ada kasus begini ya. Ada suami istri yang mungkin seperti Pak Adrian dan Ibu Leli yang bekerja di bisnis bareng-bareng karena dua-duanya dapat talenta sebagai pengusaha. Tapi mungkin di kasus ini bukan. Di kasus ini adalah mungkin suaminya adalah seorang pengusaha, lalu istrinya mungkin seorang ibu rumah tangga. Jadi satu sisi yang dua-duanya berbisnis, yang satu lagi bisnis dan juga ibu rumah tangga, ya. Nah, apakah sebagai ibu rumah tangga artinya juga sebagai bisnis partner, Pak? Kalau menurut saya, bukan definisi daripada pasanganku, partner bisnisku, itu bukan definisinya bahwa pasangan kita harus berbisnis. Artinya pasangan kita, walaupun dia tidak terjun secara langsung di dalam bisnis, tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga, tapi para suami di tempat ini, kalian tuh tetap punya partner bisnis yang hebat luar biasa. Apalagi kalau istri kamu adalah istri pendoa yang benar-benar fine tune-nya, iramanya, detaknya Tuhan tuh dia tahu. Tinggal kedor pintunya surga, Tuhan, nih ada tagihan macet nih Tuhan. Sudah 3 bulan suamiku tidak dibayar Tuhan. Tuhan, ini ada project tiba-tiba gagal nih Tuhan. Nah, kalau istri Anda tidak tahu secara detail apa yang Anda kerjakan, para suami bisa menyampaikannya dengan bahasa yang very simple. Tapi trust-nya terhadap istri itu tidak boleh berkurang. Karena istri Anda secara tidak langsung itu tetap merupakan partner bisnis Anda. Karena begitu dia gedor pintu surga, dia tinggal ngomong sama Bapak, tolong ngono suami saya, ini ada masalah seperti ini. Bapak di surga itu ngelihat kesatuan di dalam keluarga ini, maka dia menjawab doa kita. Jadi jangan meremehkan kalau istri Anda enggak bisa bekerja, bukan bisnis woman, Anda menyepelekan istri Anda enggak ngerti apa-apa, percuma kalau saya cerita dengan dia. Memang tidak perlu diceritakan secara detail. Kalau dalam kasus saya tahu semuanya yang terjadi di dalam company karena kita di dalam satu perusahaan. Tapi kalau ibu-ibu yang tidak turut bekerja bersama-sama di dalam satu perusahaan atau perusahaan lain atau bahkan ibu rumah tangga, tetap Anda harus mengetrit istri Anda. Saran saya, mengetrit istri Anda tetap sebagai partner di dalam bisnis Anda. Karena bukan hanya dalam bentuk tekniknya nanti Anda diajarkan, oh itu pakai tukang pukul itu aja, mafia itu loh, saya kenal nih mafia ini. Mungkin dia enggak mengerti, enggak punya channel juga, tapi dia punya channel raja di atas segala raja. Yang bisa dia dobrak pintu surganya, dia ketok pintu surganya dan Tuhan jawab berikan jalan keluar. Seperti itu Pak. Oke, dan tadi ada pernyataan yang, beri tepuk tangan buat Ibu Leli. Pertanyaannya bagus, jawabannya bagus sekali. Dan tadi juga Pak Adrian juga mention
bahwa bisnis, kalau kita cara pandang melihatnya bisnis-bisnis, rumah tangga, itu akan resultnya seperti itu. Tapi tadi Pak Adrian jelaskan cukup jelas bahwa sebenarnya ketika kita bicara tentang my spouse, pasangan kita, bisnis partner kita, sebenarnya Tuhan kasih sebagai total kehidupan tadi Pak ya, total kehidupan tadi. Oke, ada yang mau ditambahkan Pak? Cukup. Jawaban dia, jawaban saya. Saya berusaha kasih lempar pertanyaan biar saya sempat baca gitu loh Pak, maksudnya gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup menarik gitu ya. Siapa yang pegang keuangan dalam rumah tangga? Apakah harus 100% gaji atau net profit ditransfer ke rekening istri? Lalu suaminya pegang duit apanya gitu ya. Ya ini pertanyaan praktis sekali tapi sangat, silakan. Ada rekening tersembunyi. Tidak harus ditiru persis, tetapi jelas kalau saya tidak pegang uang apapun. Sedikit pun saya tidak tahu berapa, di mana, apa, saya nggak ngerti sama sekali. Basically saya yang digaji sama istri saya kayaknya. Bukan digaji sih, tapi maksudnya benar-benar kami punya satu keuangan. Itu saya bisa aja akses, tapi saya enggak tahu itu berapa pinnya, jadi bahaya juga sih. Saya enggak tahu. Tahu. Semua dicatat di sini dicatat. Saya enggak apal gitu aja lah. Karena saya enggak ikut ngurusin. Bagi saya her money is my money. Uang kita uang satu, tidak ada ini istrinya, income-nya suami, ini income-nya istri, tidak ada. Ini income kami jadi satu. Ini contoh aja, cara kami mengambil keputusan untuk mengeluarkan uang. Mau beli sepatu atau gadget. Itu semua gadget, kami... Pak, gadget ya Pak ya. Itu yang paling sulit sebenarnya sih Pak ya. Saya mengalami sendiri, saya bisa beli kamera hanya karena dia suka foto. Ya, Jadi ada timbal baliknya juga sih. Juga ini, ya. Tetapi kami berdoa dan mengambil keputusan bersama. Saya tidak pernah beli gadget apapun sendiri meskipun saya bisa keluarin sendiri. Saya selalu tanya meskipun dia tidak tahu gadgetnya yang mana. Tetapi kalau saya tanya, kalau dia ya baru saya beli. Kalau enggak ya saya belajar untuk tidak. Dia mau beli baju apapun meskipun saya tidak tahu itu mereknya apa, gimana. Pokoknya kalau mau beli dia mesti tanya saya. Dia mesti tanya bagus apa enggak. Jadi saya selalu harus saat dia shopping saya juga ikut berarti ya. Karena, atau di foto Pak BB gitu kirim gitu kan. Iya juga bisa sih. Tapi BB masa jelas Pak. Tapi artinya kita keuangannya menjadi satu. Keputusan kita menjadi satu. Kami tidak ada batasan, tidak ada peraturan kalau 500.000 ke bawah kamu boleh. Itu kan kayak pegawai sama atasan gitu ya. Kita kesepakatan aja gitu loh. Kayaknya pokoknya yang besar dalam tanda kutip kita barengan. Ya kalau bayar parkir saya telepon istri saya agak parah ya. Enggak kayak begitu maksudnya ya. Yang besar kita ambil keputusan bersama. So besar kecilnya Anda tentuin sendiri. Oke. Mau tambahin? Ya mungkin saya mau nambahin. Itu kasus kita. Mungkin tidak bisa diaplikasikan secara sama dengan semua keluarga yang hadir di tempat ini. Kalau saran saya menyarankan di antara suami atau istri, mana yang talentanya yang Tuhan berikan, itu lebih bisa mengatur dalam hal keuangan. Jadi kalau memang suami, saya melihat juga suami-suami banyak yang menghandle keuangan ya. Jadi didiskusikan aja, tapi intinya kalau misalnya suami yang megang keuangannya pun, apapun yang suami ingin beli, seperti tadi tanda kutip besarnya itu didiskusikan sendiri di dalam keluarga, besaran seperti berapa, itu sebaiknya menginvolvekan istri. Itu caranya menjadi satunya di sana. Jadi siapapun yang akan menghandle keuangan di dalam keluarga, itu di dalam mengambil keputusan yang cukup besar. Apalagi kalau misalnya terbeban, ada yang keluarga yang sakit, atau keluarga yang mengalami masalah. Kalau ada kasus-kasus yang seperti itu, atau orang tua, ini biasanya agak sensitif area ini.
berusaha untuk terbuka. Baik itu yang handle istri maupun yang handle suami, berusaha untuk terbuka, keputusannya tetap adalah keputusannya satu. Walaupun yang kerja adalah suaminya misalnya. Ataupun suami istri bekerja, tapi tetap saya tidak mensarankan ini uangmu, ini uangku. Karena saya pernah melihat teman saya sendiri, ini keluarga kaya banget ya. Ketika mengajak kita dinner bersama, saya kaget. Karena prinsip itu tidak kita lakukan di dalam keluarga kita. Udah saya yang bayar aja. Enggak, aku yang mau traktir kok malam ini. Aku yang bayar aja. Sampai saya kaget, kok ada ya? Sampai mau traktir temennya aja. Karena kebetulan yang cewek temen saya, yang laki temennya suami saya. Jadi saat mereka mau bayar itu ribut. Karena apa? Saya tanya, setelah itu saya langsung panggil dia ke toilet. Saya tanya, kenapa ya? Keuangan Anda kenapa ya? Terpisah memangnya? Iya, uang dia. Dia kerja, aku juga kerja, uangku. Jadi, jadi kalau mau ngeluarin apa, ya pakai aja uangmu. Suaminya nggak mau tahu. Saya tidak setuju dan tidak sepakat prinsip yang seperti ini. Karena dasar ini bisa memisahkan dengan mudah suami dengan istri. Keputusan demi keputusan akan memisahkan kita semakin jauh. Karena jalan sendiri-sendiri. Kalau kita ada keterikatan di dalam keuangan khususnya. Keuangan merupakan salah satu latihan buat keputusan demi keputusan yang akan kita buat. Itu kalau kita menjadi satu, maka semakin kita nih menghadapi setiap proses-proses di dalam hidup kita semakin kuat. Karena ada persatuan sejak dini kita pegang uang berapapun yang Tuhan percayakan, sudah ada kesepakatan di antara kita berdua. Jadi tidak harus kalau dalam kasus ini suami saya tidak mau pusing karena dia orangnya tidak mau tahu detail. Oke, dalam hal ini karena saya orangnya suka detail, dari dulu saya suka dengan angka, jadi saya diberikan opportunity, kesempatan untuk yang handle keuangan. Tapi keputusan apapun yang dibuat di dalam keluarga kita, saya tidak akan pernah memutuskan itu keputusan saya sendiri. Walaupun beli sesuatu yang saya sukai, saya tahu suami saya tidak pernah melarang saya, tapi saya menghormati dia. Saya selalu tanya, bolehkah saya beli ini? Karena jumlahnya cukup besar. Pengen bilang enggak bisa Bu, karena ibu yang megang duitnya. Terus gini. Gak bisa, nurut kok. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi buat pasangan yang luar biasa sekali. Nah ini ada pertanyaan yang berkali-kali ditanya, di beberapa orang bertanya sekali lagi, kita tadi juga udah bahas. Bagaimana kalau memang pasangan kita ini tidak ngerti bisnis? Sedangkan sang suami mungkin yang merasa lebih tahu, yang lebih berkuasa, itu lebih ingin menunjukkan siapa dirinya. Mungkin Pak Adrian bisa cerita prosesnya lebih detail lagi, bagaimana waktu itu Pak Adrian yang merasa ini kan bisnisku, bahkan dipercayakan kepada istri aja enggak gitu loh. Nah bagaimana Pak Adrian melepaskan mungkin yang dulu merasakan itu adalah haknya, mungkin keegoannya, dan mau mengakui ya istriku benar yang ini gitu ya. Silakan. Kalau saya sih karena dipaksa ya, karena hutang dan memang problem, jadi akhirnya ego saya dihancurin melalui proses. Jadi Tuhan jelas ada di dalam cara menghancurkan ego saya sendiri. Tidak mudah melepaskan saja hanya dengan pengertian, karena itu masalah keluarnya dari hati. Saat saya menghadapi masalah itu sekali lagi puji Tuhan, Tuhan yang membuat hati saya hancur, membuat saya benar-benar tidak lagi memegang ego saya sendiri. Saya tidak menaruh harga diri saya di dalam keuangan, di dalam achievement saya, dalam perusahaan atau pekerjaan. Karena saya sudah melepaskan hal itu, dengan mudah saya menaruh menjadi satu. Dengan mudah karena saya kayak membangun dari nol lagi. Makanya kata-katanya waktu
Anda tanya apakah Anda membangun kembali bersama? Iya, karena dulu saya berusaha bangun diri saya sendiri. Istri saya pekerjakan sebagai pegawai kayaknya. Setelah saya sudah hancur egonya, kita bangunnya bersama, keputusannya menjadi satu. Jadi kita barengan, kita menjadi lebih kuat. Keputusan apapun tidak lagi menjadi sekali lagi keputusan saya sendiri atau keputusan dia. Nama saya dengan Leli, makanya saya setuju sebenarnya itu meskipun namanya Leli adalah Leli Darmajani, tapi waktu di PP saya lihat tuh Leli dan Adrian Sarwono ya. Karena itu caranya Tuhan melihat, mungkin itu sengaja kayaknya itu ya. Jadi yang buat PP memang benar kok ya. Meskipun salah, tapi benar. Karena Tuhan sudah melihatnya menjadi satu. Jadi karena egonya menjadi satu, sifat manusia dasarnya ya tetap pingin ada namanya, pingin diakui. Tapi saat kita sudah menjadi satu, pokoknya diakui salah satu udah sendirimeter bagi saya sudah. So saya tidak bisa menjelaskan sekali lagi bagaimana cara melepaskan kecuali Anda yang menyerahkan sendiri. Karena kalau misalnya Anda tidak lepaskan dan Tuhan tetap mau memakai Anda, masalah lo yang lepasin nanti. Bukan ngancam, tetapi ya daripada Anda tidak masuk surga, ya kan. Lebih baik Anda kehilangan segalanya di sini tapi masuk surga daripada Anda memiliki segalanya tetapi masuk neraka karena Anda megang keuangan saja. Itu mungkin yang saya bisa bagikan. So puji Tuhan saya punya istri yang mendoakan. Saat didoakan saya mengalami masalah, itu saya rasa juga kehendak Tuhan. Kalau enggak mungkin saya enggak bisa melihat Tuhan kayaknya. Jika saya berhasil karena kekuatan saya sendiri, mungkin saat ini saya tidak berdiri duduk di sini atau berdiri atau duduk di sini untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Karena saya pikir itu bukan kebesaran Tuhan, itu kebesaran saya. Kan saya yang kerja. Kenapa saya mesti ngakuin Tuhan yang melakukan segalanya? So puji Tuhan bagi saya bahwa Tuhan sudah memproses saya. Saya mengajak lepaskan ego Anda daripada kayak saya sakit. Sakit. Ibu Leli bisa cerita ketika mungkin Pak Adrian masih keras seperti apa, lalu sekarang seperti apa? Waktu awal-awalnya saya masuk dalam satu bisnis bersamaan, saya percaya nggak mudah. Kalau yang mengalaminya di tempat ini, itu tidak mudah. Karena saya punya pendirian cukup keras juga. Saya punya prinsip dalam hidup, keputusan juga. Saya punya cara berpikir sendiri. Dan saya tipe yang, saya punya pendapat ini. Saya akan berusaha di awal-awal ketika kita berbisnis bersama-sama, saya berusaha akan terus mengintimidasi suami saya supaya keputusan saya ini didengar sama suami saya. Kalau nggak didengar di tempat kerjaan, di perusahaan, saya kejar saudara. Saya kejar di rumah, saya nggak diam. Saya terus, ini nggak benar ini ada kejadian kayak begini, kenapa kamu kok, ini sudah terang-terangan di depan mata, dia mau mencuri, ini dia benar-benar mau merugikan perusahaan kita. Karena saya sudah melihat dengan mata saya sendiri, tapi ya itu proses ya saudara. Ketika saya melihatnya bahwa saya ini berpikir baik loh buat kamu, saya memikirkan untuk menyelamatkan apa yang terbaik supaya kamu nggak dirugikan orang lain. Tapi sebaliknya suami saya juga punya pendapat yang baik juga. Dia berpendapat, enggak lah kamu tuh terlalu berlebihan. Ini loh kasusnya kayak begini. Jadi terlalu kamu masukkan emosimu terlalu dalam. Proses saudara, bukan sekejap. Memang proses dan dari hari ke hari karena saya mengingini suami saya ini seperti tadi Adrian menyampaikan, ketika suami saya tidur di samping saya tidak tinggal diam, saya bukan orang yang gampang menyerah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan, saya sudah diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya kesempatan untuk kenal Tuhan duluan. Saya sudah benar-benar cinta Tuhan duluan. Saya orangnya nggak mau patah semangat. Saya tumpangi tangan ketika dia tidur. Tuhan, aku percaya kalau dia adalah imam, suami, imam di dalam keluarga ini. Saya minta Tuhan, Engkau memakai suami saya dengan bukan biasa-biasa Tuhan. Saya meminta Engkau memakai suami saya dengan luar biasa Tuhan. Aku minta Tuhan benar-benar Tuhan hatinya itu nempel sama Tuhan. Saya tuh berimannya minta segala sesuatunya memberkati suami saya every night.
Sehingga sampai suatu titik dengan saya terus enggak patah semangat untuk memberkati dia. Suatu titik saya melihat suami saya, pendapat dia jauh lebih wise. Pendapat dia itu tidak masuk emosinya. Pendapat dia itu lebih bijaksana, lebih benar-benar kenapa ya kok saya membuat keputusan yang ini? Benar kamu. Jadi sampai satu titik saya bisa mengakui ada perubahan. Karena suami saya semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kalau istri-istri di tempat ini, suami Anda beda pendapat, jalan keluarnya, tumpangi tangan tiap malam. Doakan tiap malam. Kalau suami Anda dekat sama Tuhan, benar saudara, Anda melihat suami Anda ini ya, sekarang ini loh posisi saya, kalau saya ngelihat suami saya, gak bisa saya bikin keputusan yang kayak begitu. Saya ngelihat suami saya, kok bisa ya berkhotbah kayak begitu? Lama, terus lamanya gak enak. Itu dari saya kok mestinya, itu posisi saya. Jadi saya justru malah terheran-heran karena dari doa yang sederhana ketika Tuhan dengar, cara pandang saya ngelihat suami saya itu benar-benar he is my hero. Saya nggak bisa hidup tanpa suami saya. Saya mengetreat suami saya sekarang ini benar-benar above me. Kalau dulu di awal-awal pernikahan kita, saya merasa no, we are in the same level. Kamu harus dengerin saya. Jadi bukan satu arah, saya nggak mau. Kamu juga harus sayang sama aku kan? Ya kamu harus dengar suara saya, kamu harus dengar pendapat saya. Jadi ada satu titik, ada perubahan. Cara saya memandang dia, demikian juga dengan suami saya. Semakin dia dekat dengan Tuhan, banyak perubahan-perubahan, keputusan-keputusan yang benar-benar membuat kita nggak ada lagi perdebatan di dalam membuat keputusan. Karena saya menghormati suami saya. Tadi firman Tuhan berkata, hai istri, hormatilah suamimu. Jadi kalau istri-istri mengalami, yang ada di tempat ini mengalami kendala, ada jalan keluarnya. Doakan suami Anda. Pasti kalau dia semakin dekat dengan Tuhan. Karena banyak kesaksian dari teman-teman yang ada di sekeliling saya. Kalau mereka curhat, mereka berkata, suami saya nih loh, tidak menghormati saya. Karena saya tidak bekerja, saya diolok-olok. Pokoknya intinya itu tidak dihargai. Sebagai istri itu saya tidak dihargai. Kayak orang tidak mampu gitu ya. Kamu tahu apa gitu. Jadi kalau pendapat, istri ngasih pendapat tidak didengar. Tapi saya bilang, ajak, doakan, ajak. Terus support suamimu, pergi ke gereja. Dekatkan sama Tuhan, ikut connect group. Ya. Terus kalau pelayanan ada mission trip, ikut. Kalau ada acara apa, benar-benar dorong suami kamu untuk dekat sama Tuhan. Benar. Tuhan itu yang sanggup merubah hati seorang suami, itu Tuhan. Suaminya, dia bersaksi, suami saya tidak pernah lagi merendahkan saya. Suami saya tidak pernah lagi berkata-kata yang merendahkan saya. Dia menghormati sudahan. Karena apa? Suaminya sudah dekat sama Tuhan. Takut kalau istrinya diolok-olok dengan kata-kata yang negatif. Karena kata-kata kita ini powerful. Oke, demikian. Kalau dari sisi saya cuma mau mengingatkan mengenai kata-kata trust. Mempercayai bahwa istri kita mempunyai motivasi yang baik untuk keluarga. Jadi apapun saat trust itu tinggi, misalnya di dalam pekerjaan dia mengambil pendapat A maupun B, karena saya tahu bahwa tujuan dia adalah baik untuk kami berdua, saya tidak perlu mempertanyakan lagi motivasinya untuk apa. Jika kita menghadapi suatu board meeting gitu ya, ada manajer ngomong A, pendapat B, pendapat C. Kadang kalau sebagai seseorang yang bekerja dengan orang lain, kita tuh selalu mikir, orang ini tadi ngasih pendapat ini dengan tujuan apa ya? Mungkin tujuannya hanya untuk mengambil nama bagi dia sendiri.
Mungkin tujuannya untuk bagian dia yang kecil itu biar lebih baik misalnya. Jadi ada di belakang seseorang memberikan pendapat atau ide, tentunya ada motivasi-motivasi tertentu yang membuat keputusan itu belum tentu yang terbaik untuk perusahaan ataupun untuk bisnis kita. Tetapi saya tahu kalau itu keluar dari istri saya, itu 100% adalah untuk kebaikan kami berdua. Jadi trust kepada istri saya itu membuat saya bisa egonya itu lebih ya pasti baiklah untuk kita. Kalau orang lain yang munculin, saya masih bertanya-tanya dahulu, ini tujuannya benar enggak? Kalau dia tujuannya benar, saya baru masukkan ke dalam keputusan kita. Ini memang orang ini benar, ini memang tujuannya baik ini. Enggak apa-apa, kita pikirkan. Ini optionnya jadi ada 3, misalnya begitu. Tetapi kalau dengan istri saya tidak perlu lagi mengecek masalah motivasi. Saya tahu 100% ya tujuannya baik. Saya percaya dengan hal itu, makanya kadang ada orang yang pernah tanya sama saya, jadi kalau bisnis barengan, pulang apakah dibawa problem di bisnis? Bagi saya karena waktu di bisnis aja nggak ada masalah. Jadi kemana-mana kita di rumah bisa ngomongin bisnis, di pelayanan bisa ngomongin rumah, di bisnis bisa ngomongin pelayanan. Tapi jadi satu karena keputusan kita adalah keputusan kehidupan. Bisnis, pelayanan, dan pekerjaan tidak pernah kami pisah-pisah. Yang kami pisah adalah kami berdua against the world, kayaknya begitu. Trust kami begitu tinggi, jadi sehingga kami tidak bisa dimasukin di tengahnya ada will misalnya. Kenapa? Trust kami tinggi. Tidak bisa ada orang yang membuat misalnya di dalam perusahaan pun ada manajer yang lebih saya favoritkan daripada istri saya sendiri. Apakah itu jelek dalam manajemen? Bagi saya ini manajemen Tuhan jauh lebih tinggi daripada manajemen manusia menurut saya sih. The best business partner that you can have. Kadang saya agak tidak suka melihat seseorang bisnismen itu jauh lebih dekat dengan teman bisnisnya daripada dengan istrinya. Ada yang jauh lebih sering ngopi, makan-makan bareng dengan teman bisnisnya karena bisnisnya gede banget dan dia percayain banget dari dahulu kerja barengan daripada percaya teman bisnis saya, daripada manajer saya, daripada teman sepekerja saya. So trust bagi saya adalah salah satu yang saya mau highlight, saya mau angkat dan ingatkan kembali bahwa it's us one against, bukannya musuh ya, tapi apapun kalau yang di antara kami berdua itu motivasinya tidak perlu dicek kembali karena trustnya tinggi. Sedangkan dengan orang lain kita masih bertanya dahulu, ini tujuannya apa ya? Saya menyaring segala ide itu dengan motivasinya apa ya ini. Oh, kalau dari misalnya dari mentor kami tahu tujuannya baik. Itu jelas lebih murni. Saya bisa mengerti, oh ini pendapatnya dari mentor. Misalnya dari gembala, dari pemimpin penilik, dari ketua gitu ya. Oh ini pendapatnya pasti tujuannya baik. Saya lebih membuka filternya. Tetapi filter yang paling terbuka adalah antara suami dan istri. Saya tidak perlu filter lagi ini tujuannya apa. Saya sudah tahu itu tujuannya untuk kita berdua yang terbaik. So itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Amin. Beri tepuk tangan buat Pak Adrian dan Ibu Leli. Dan karena waktu yang sebentar lagi kita akan akhiri, masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Kami mohon maaf karena tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dan kita di sesi yang terakhir ini, saya ingin merangkumkan mungkin bahwa sebenarnya my wife, my spouse, my business partner, itu bukan bisnis tentang keuangan atau perusahaan saja, tapi berbicara tentang kehidupan. Keluarga, pelayanan, bisnis bukanlah sesuatu yang bisa kita pisahkan. Beberapa menit ke depan kami ingin mendoakan Bapak Ibu sekalian, yang mungkin hari ini ada di dalam masalah keuangan atau masalah di dalam hubungan dengan suami istri. Kami meminta Pak Adrian dan Ibu Leli untuk bisa melayani. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Waktu dan tempat saya berikan untuk Pak Adrian dan Ibu Leli. Pertama, yang saya rindu doakan karena dari permulaan kami berdoa itu adalah saat kita pulang dari tempat ini, kita semua menjadi suami istri yang makin baik di hadapan Tuhan. Kita makin berjalan menjadi suami istri yang dasarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pertama kami ingin mendoakan bagi suami dan istri yang kedua-duanya hadir. Saya minta tolong untuk bergandengan tangan. Saya minta tolong yang suami istrinya hadir bersama-sama. Saya rindu, kami mau mendoakan Anda. Tujuan kami hanya satu, bahwa dasar dari
pasangan suami istri, hubungan Anda itu dasarnya adalah Yesus Kristus sendiri. Anda berdua menjadi satu, Anda berdua makin dekat, Anda berdua menjadi equal partner. Semua yang suami istri bergandengan tangan. Yang bisa berbahasa roh bersama dengan saya. Shikira laraba shantara bakara laraba shantara bakara. Kura laraba shantara bakara laraba shantara bakara. Kura laraba shantara bakara laraba shantara bakara laraba shantara. Kura laraba shantara laraba shantara. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi pasangan suami istri yang di atas dasar Yesus Kristus. Mereka yang bergandengan tangan saat ini, biarlah tercurah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Biarlah kasih Allah sendiri yang menyertai mereka berdua, mengikat mereka berdua lebih kuat lagi Tuhan. Mereka menjadi satu di hadapan Allah. Biarlah rencana Allah, janji-janji Allah yang sudah disediakan sebagai warisan kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini Kau curahkan atas mereka. Karena mereka menjadi satu, curahkan berkat itu Tuhan. Dalam nama Yesus, warisan Allah Kau curahkan saat ini. Warisan ilahi Kau curahkan saat ini. Baik itu warisan kehidupan, warisan bisnis, warisan dalam keluarga, warisan dalam pelayanan Tuhan. Kau curahkan dalam nama Yesus. Kasih karunia Allah Kau curahkan atas mereka. Mereka makin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, ada urapan yang baru atas suami istri yang ada di tempat ini. Pernikahan mereka makin kuat. Bisnis mereka makin diberkati. Karena mereka makin balance di dalam Engkau. Keputusan mereka makin berhikmat. Makin komplit di dalam Engkau. Balancekan mereka Tuhan. Mereka menjadi satu. Seperti Engkau melihat mereka menjadi satu. Sempurnakan kehidupan suami istri mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saya rindu bagi mereka yang sekarang masih di dalam masalah di dalam perusahaannya. Itu terutama mengenai masalah karir, mengenai masalah keuangan, dan mengenai masalah yang berhutang. Kami saat ini rindu, jika Anda mau, ini antara engkau dengan Tuhan. Karena bukan kami yang menolong, tapi karena Tuhan yang menolong. Dan saya percaya Tuhan itu mampu menolong Anda. Tuhan mempunyai kekuatan dan Tuhan mau menolong Anda. Setelah Anda menjadi satu, Anda makin kuat. Saya sekarang, hamba mau berdoa bagi mereka yang mengalami masalah keuangan, masalah karir, masalah berhutang. Angkat tanganmu. Syakara laraba syantara bakara lara. Syantara bakara laraba syantara bakara. Korala raba syantara syantara bakara. Hamba saat ini berdoa sebagai hamba Tuhan. Lihat tangan-tangan mereka yang mengangkat tangan Tuhan. Hamba tahu Engkau Allah di atas segalanya. Engkau Allah di atas segala masalah keuangan. Engkau Allah di atas segalanya. Bagi mereka yang telah mengangkat Engkau sebagai Allah dan Tuhan satu-satunya, tolong mereka Tuhan. Kami berdoa biar ada breakthrough dalam keuangan mereka. Dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mampu menyelamatkan. Jika saat ini mereka tidak punya iman, biarlah mereka meminjam iman kami saat ini. Kami telah melampauinya. Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah kami pinjamkan iman kami. Engkau Allah yang luar biasa. Keluarkan mereka dari hutang Tuhan. Keluarkan mereka dari masalah Tuhan. Urapi mereka dengan hikmat. Urapi mereka dengan iman yang lebih daripada segalanya. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Beri mereka harapan yang baru. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Bukan dengan kekuatan kemampuan mereka sendiri. Bukan dengan kekuatan sendiri. Tapi biarlah dengan Tuhan Yesus Kristus mereka keluar dari masalah mereka. Beri kekuatan yang baru Tuhan. Syantara bakara laraba syantara. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Yang ketiga, bagi mereka yang ada yang pasangannya belum ada di tempat ini, atau mereka tidak punya pasangan, hamba berdoa, jika mereka belum punya pasangan, hamba berdoa biarlah mereka menemukan pasangan yang sepadan, yang menjadi penolong dan menjadi satu di hadapan Allah.
Mereka benar-benar akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan bagi mereka yang pasangannya belum ada di tempat ini, hamba berdoa, hamba adalah saksi hidup. Hamba dahulu yang tidak ada apa-apanya, hanya karena doa seorang istri bisa diselamatkan dan bisa dipakai Tuhan. Hamba berdoa, entah itu suami atau istri Anda yang belum dipakai Tuhan. Hamba berdoa, saat ini kita berdoa bersama-sama. Anda punya bayangan, biarlah semua yang ada di tempat ini lihat mereka seperti Tuhan melihat mereka. Mereka bisa dipakai Tuhan. Saat ini kami berdoa, mereka pasangan yang belum dipakai Tuhan, kami berdoa Tuhan, pakai setiap pasangan yang belum ada di tempat ini. Pakai mereka yang belum dipakai Tuhan, Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan, urapi mereka, dekatkan mereka kepada Tuhan. Biarlah mereka bisa berdoa mencari Tuhan. Biarlah mereka bisa melayani Tuhan. Biarlah mereka membaca Alkitab lebih lagi Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan lebih lagi di dalam pasangan-pasangan ini. Dan hamba berdoa yang terakhir bagi mereka yang telah ditinggalkan pasangannya. Engkau punya grace yang khusus bagi orang-orang yang telah ditinggalkan pasangannya. Tuhan adalah suami bagi orang yang tidak punya suami. Dia yang akan menjadi suamimu. Ada grace yang khusus atas mereka. Di dalam nama Yesus. Mereka yang telah ditinggalkan suaminya, biarlah Engkau memberikan berkat khusus, ada kasih karunia khusus. Bagi orang yang ditinggalkan istrinya, Engkau berikan kasih karunia khusus. Engkau berikan penolong yang Engkaulah penolong bagi mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka bekerja sendiri, biar mereka mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami semua mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau nyatakan, kami tahu Engkau sediakan pasangan kami sebagai penolong yang sepadan, orang-orang yang pasangan yang tepat, komplementari. Kami mengucap syukur atas pasangan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami memberkati setiap orang yang sudah mempunyai pasangan. Berkati suamimu atau istrimu, kami memberkati. Hamba memberkati istri hamba, pakai dia lebih lagi. Pakai dia, berkati dia Tuhan. Berkati dia Tuhan, pakai dia lagi, lebih tajam lagi Tuhan. Pakai dia lebih lagi, seperti seseorang yang bisa bernubuat lebih lagi. Makin dekat dengan Tuhan, makin banyak nubuatan, makin banyak puisi-puisi kepada Tuhan yang muncul dari hatimu. Makin lebih hebat lagi sebagai seorang gembala yang bisa menggembalakan banyak domba. Pakai dia lebih lagi Tuhan. Tambahkan imannya kepada Tuhan. Tambahkan talenta-talentanya Tuhan. Semua saling memberkati. Syakarala raba syandara bakarala. Syandara bakarala raba syandara bakarala raba. Mengucap syukur buat keberadaannya di dalam hidupku. Tuhan, memintanya Allah, Engkau terus mempercayakan hal-hal yang semakin dahsyat, semakin besar dalam kehidupannya. Tuhan, kami minta Tuhan, kalau dia dipercayakan menjadi imam di dalam keluarga, Tuhan tambahkan imannya untuk memimpin keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Allah, keluarga yang mendahulukan Tuhan di atas segalanya, yang meletakkan Tuhan lebih dari segalanya, sehingga tidak satu pun permasalahan yang boleh ada di dalam kehidupan kita menggoyahkan kami. Tidak ada satu pun permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita bisa memisahkan antara kasih-Mu dengan kasih kami Tuhan. Berkati apapun yang dikerjakannya Tuhan berhasil dan berkemenangan. Aku meminta Tuhan lewat tangannya, Tuhan lewat uluran tangannya, lewat doa-doanya Tuhan, aku memberkati Tuhan, banyak orang Tuhan akan diberkati lewat hidupnya. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat kehidupannya. Dia akan bercahaya, bersinar Tuhan, memberikan dampak bagi orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Hamba meminta benar-benar imam itu, hati seorang imam itu terus Tuhan ditambahkan dalam hidupnya untuk menggiring keluarga ini semakin hari semakin mencintai Kristus dan meletakkan Kristus di atas segalanya. Thank you Tuhan, berkati. Aku mengasihinya, aku mencintainya, aku menghormatinya. Aku mau Tuhan menemani sampai akhir hidupnya Tuhan. Aku mau menjadi penolong yang setia. Aku mau Tuhan ada di sisinya ketika dia tergeletak. Aku mau ada di sisinya Tuhan ketika dia berkata aku tidak kuat. Aku yang menopangnya Tuhan. Aku yang mau menjadi seorang istri yang mau Tuhan berkorban buat suaminya, yang mau menetaskan air mata, yang mau berdoa, yang mau membawa hati Tuhan sampai bergetar dan menoleh melihat matanya tertuju kepada suami hamba. Setiap permasalahan apapun Tuhan, Tuhan yang menolongnya, Tuhan yang membuka jalan. Di dalam nama Yesus hamba menyerahkan suami hamba. Ini doa kami Tuhan.
biarlah dari tempat ini akan muncul pasangan suami istri yang benar-benar mau meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Kami makin lama makin kuat. Tujuan kami bukanlah mencari keuangan yang luar biasa. Tujuan kami bukan mencari berkat. Tujuan kami adalah kami makin dekat kepadamu. Dan kami percaya saat suami istri yang bersama-sama mencari Tuhan, di tengah-tengahnya mereka akan diberkati di dalam keluarganya, di dalam bisnisnya, di dalam pelayanannya. Kami percaya berkat itu akan diturunkan oleh Tuhan saat kami benar-benar mencari Tuhan. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian, The Summit ada untuk bisa memberkati Bapak Ibu sekalian, baik di dalam usaha maupun apapun yang Anda lakukan. Bulan depan tanggal 26 Maret kita akan bicara tentang properti. Baik Anda yang rindu ingin punya rumah impian Anda atau ruko atau apa, kita akan bahas bulan depan. Sampai jumpa di The Summit bulan depan. God bless you. Jadikan kami sehati sepikir, biar